5, 4, 3, 2, 1. Open your mind. Kalau teringat itu misalkan ya ada ya sebut aja orang anak Indihome, Indigo. Oh, Indihome. Indihome. Nah, itu piye Mas? Ya apakah memang ya kalau menurut ilmu hipnotis gimana Mas? Mereka itu kayak gimana? Apakah memang mereka bisa melihat yang kayak gitu atau kayak gimana? Sebenarnya untuk konteks kayak gini aslinya nggak no comment gitu ya aslinya. Tapi kalau ditanya kayak gitu ya sebenarnya kita no comment gitu. Ketika kita bilang nggak ada ya kita juga dia yang itu. Ketika kita bilang ada ya nanti bagaimana gitu. Intinya terkait hal itu ya kalau misalnya terkait ilmu hipnotis kan memang kita menggunakan pikiran toh gitu. Pikiran ketika kita melihat sesuatu ya dengan adanya pikiran kita. Dan contohnya ketika kita mempercayai adanya sosok-sosok tertentu, contohnya di rumah gitu, di rumah kosong kita melihat oh di sana tuh ada sosok itu, dan ketika kita mempercayai di sana ada dan kita berulang kali kita mengatakan di sana ada dan dipercaya oleh teman kita di sana pun ada gitu. Nah secara energi, ilmu energi itu akan bisa memanggil secara energi. Memanggil maksudnya? Hah? Memanggil maksudnya? Dalam artian pikiran kita gitu loh. Ada akan menampilkan oh di sana ada gitu. Nah itu secara hipnotis ya gitu. Tapi kalau secara indigo kan memang mereka orang-orang yang memang mempunyai kelebihan untuk melihat gitu loh. Nah itu dari kelebihan mereka. Tapi kalau dari kita seperti itu. Jadi ketika kita mempercayai pikiran kita ada ya itu ada. Orang-orang yang berkaitan dengan ya profesinya berkaitan dengan art atau artis atau sering gambar gitu ya, pelukis lah gitu. Terus pokoknya yang berkaitan dengan art atau seni. Berarti itu menurut biasanya itu kalau dalam hipnotis itu berarti itu termasuk orang yang mudah dikasih sugesti apa susah Mas? Mudah banget ya. Justru itu makanya ketika di TV ya kita nggak bisa bermain kata itu settingan kita nggak bisa gitu. Karena memang tujuan di TV adalah untuk memberikan hiburan gitu, memberikan sebuah tontonan yang bisa untuk memberikan kesenangan orang lain gitu. Nah ya kita nggak bisa mengatakan itu settingan atau enggak gitu ya. Intinya kalau dari teknik hipnotis ya itu hipnotis gitu, dari teknik mereka seorang entertain ya mereka art gitu kan, artis gitu ya itu memang benar adanya gitu. Tapi kalau misalnya acara-acara yang dalam katakanlah yang terjun ke orang-orang, terjun ke mall, terus menghipnotis pasangan, nah itu beda lagi konteksnya. Tapi kalau dari teknik hipnotis gitu. Tapi kalau dari segi settingan apa enggaknya, kita nggak bisa menilai settingan apa enggaknya. Kita melihat makanya sebelum break itu apa yang dilakukan, itu makanya yang bisa menilai settingan enggaknya ya itu hanya penonton yang komen-komen. Maksudnya iya penonton yang ada di lokasi syutingnya itu ya. Yang bisa seperti kayak itu settingan apa enggaknya gitu. Oke. Intinya gitu. Aku mau ngomong apa lali. Apa nih? Itu tadi masalah art ya, orang-orang yang. Nah, terus gini Mas. Oh ya, aku ingat nih. Ini ada misalkan ya, kita kan ini mungkin nggak tahu ya, ini masuk hipnotis apa nggak tahu kita. Ini kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu identik dengan makhluk halusnya itu ya kayak gitu ya, yang dikucir gitu kan ya. Terus yang cewek pakai baju putih, pakai baju merah kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri ada namanya vampir, ada yang namanya zombie dan lain sebagainya. Itu gimana Mas? Nah itu ya. Ya kalau apakah itu juga termasuk dalam pikiran alam bawah sadar kita atau maksudnya masuk juga hipnotis apa gimana Mas? Sebenarnya untuk konteks ini sebenarnya aku juga no comment banget gitu, soalnya kan memang ranah-ranah hipnotis sama hal yang lain kan kadang kita nggak bisa seolah-olah mencampur adukan gitu. Misalnya kalau kita berbicara contohnya ya itu nggak ada, tapi nanti ada satu keilmuan yang bilang itu ada gitu. Oh iya. Nah, kan ada satu keilmuan. Beda sisi. Ya intinya beda sudut pandang. Ya intinya ketika kita mempercayai bahwasanya ya setan jin itu ya ada gitu. Tapi dalam artian mereka menampakkan apa enggak ya kalau dari segi keagamaan dan saya juga ya memang ya nggak akan menampakkan diri gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa dilihat ya. Tapi dalam artian ketika kita nanti ada orang yang mempercayai ada
ya mereka kan punya argumen sendiri toh, dan mereka mempunyai sudut pandang sendiri gitu. Mereka bilang ada dan bisa gitu, ya bisa aja gitu. Tapi kalau dari segi hipnotis sendiri gitu ya memang itu larinya kepada pikiran bawah sadar gitu. Pikiran bawah sadar kita bicara dari segi hipnotisnya gitu teman-teman ya. Jangan nanti ada yang ngomen kok, wah sok tahu kamu ilmunya kurang tinggi, ngajimu kurang ado. Oke teman-teman, ini kita berbicara mengenai hipnotis gitu ya. Silakan teman-teman mungkin nanti bilangnya gitu ya, dari saintifik gitu ya, dari ilmiahnya gitu ya. Bahwasanya seperti itu. Intinya bahwasanya ketika apalagi dalam kondisi ketika kita lemah habis hacking, anak-anak pramuka yang sering banget kesurupan, yang sering banget kayak ngelihat halusinasi. Nah, itu terjadi biasanya ketika apa? Setelah hacking, setelah perjalanan jauh. Kenapa nggak terjadinya sebelum acara-acara itu? Kenapa nggak sebelum waktu pembukaan kok terjadinya? Ya mungkin ada, tapi kan jarang banget. Yang seringnya adalah ketika habis hacking lah. Mungkin lelah ya. Nah, lelah. Salah satunya lelah kondisinya. Terus dia kayak ya blank lah gitu. Nah, pikirannya blank, kosong gitu loh. Makanya itu. Nah, pokoknya ketika dia itu lemas, pokoknya ketika dia itu ngerasain kayak wes lah pengen santai, tenang, relax. Nah itu kondisi-kondisi memang enak banget untuk dihipnotis gitu, relax, santai seperti itu. Makanya sering terjadi ketika ada yang satu kesurupan nyambet nih kesurupan. Nah itulah abraksinya mulai muncul ke orang-orang lain ketika dia merasa seperti energi gue sepertinya nyambung nih, wah aku juga seolah pengen ngono. Ya ini dari segi hipnotis ya, keilmuan kita gitu, saintifik gitu ya, ilmiahnya. Oke, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Memang ketika kita berbicara seperti ini ada yang mengiyakan, ada juga yang menganggap bahwasanya ya enggak semuanya kesurupan itu karena kelelahan. Nah, ada yang menganggap mungkin seperti itu nanti. Ya oke, itu enggak masalah gitu. Tapi memang salah satu indikator penyebabnya itu tadi lelah, lemas, halusinasinya kemana-mana gitu, dan bisa merembet juga ke temannya gitu. Nah itu makanya dari teman-teman hipnotis juga teman-teman hipnotis Jogja sering juga nanganin klien-klien yang kesurupan lah gitu dengan teknik bisa pakai hipnotis? Bisa. Contohnya pembina kita kan sering banget gitu, sering dipanggil gitu ya dengan teknik-teknik hipnosis, dengan pendekatan ya mungkin pendekatan agamis gitu. Dengan contohnya mungkin pakai sorban lah, pakai apalah. Itu maksudnya gitu. Hipnotis biasa apa hipnoterapi? Ya tergantung konteksnya nanti. Kalau misalnya membutuhkan terapi pakai hipnoterapis, tapi kalau misalnya nggak membutuhkan ya udah cukup dengan seperti pendekatan aja gitu. Melihat apakah ini dia apa sih penyebabnya gitu. Tapi ya gini Mas, aku kalau masalah ya yang misalnya kayak umpamanya kesurupan lah ya. Kesurupan itu aku baru menurut pribadiku ya, pendapat pribadiku tuh aku baru percaya kalau umpamanya kesurupan itu ada bener kalau misalkan ini aku orang Jawa terus aku nggak tahu namanya bahasa daerah mana, umpamanya Sunda lah. Aku kan nggak mudeng sama sekali bahasa Sunda. Terus aku ke Sunda, mungkin aku ke Jawa Barat lah ya, Jawa Barat. Terus aku di sana kesurupannya setan-setan Sunda. Terus aku jadi bisa bahasa Sunda secara lancar, secara bagus itu. Nah itu aku baru percaya kalau ada namanya kesurupan itu kalau memang ada yang kayak gitu. Tahu maksudnya ya? Ya. Jadi kalau misalkan ada orang Sunda nggak pernah namanya belajar bahasa Jawa sama sekali, dengar pun nggak pernah. Terus tahu-tahu dia ke Jogja apa ke Jawa Tengah lah ya gitu. Terus dia kesurupannya dia bisa ngomong lancar banget bahasa Jawa. Nah itu kalau umpamanya ada yang kesurupan kayak gitu baru percaya kalau ada namanya kesurupan beneran. Itu kalau pendapat pribadi gue ya. Oke. Ya makanya itu kan kalau dari segi keilmuan kita memang seperti itu toh. Ya memang seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti ada konteks dari ilmu lain ya memang kan ada penyebabnya lain, atau memang ada dari gangguan gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan itu. Dan ketika kita mengomentarin pun ya kita mengomentarin dengan keilmuan kita gitu. Seperti itu. Gitu. Dan intinya ketika kita mempraktekkan keilmuan kita dan untuk menangani juga ya bisa juga tuh hasilnya gitu. Dan jadi memang mungkin ya ada yang memang benar-benar dari pikiran gitu ya. Jadi aku nggak mengatakan semuanya itu dari pikiran gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor yang memang itu mungkin memang gangguan gitu. Nah tapi itu ya kita no comment gitu karena memang nggak terlalu mendalami itu dan kita pun belum terlalu memahami gitu. Dan apalagi kita pun belum pernah menemui orang-orang yang benar-benar kesurupan yang secara kayak gitu gitu. Ya. Gitu. Tunjukin lah ya kalau umpamanya kalian punya videonya ya. Memang jadi ada orang background Sunda apa Jawa gitu ya. Terus dia ke daerah lain yang dia nggak mudeng bahasa daerahnya situ. Terus dia kesurupan di situ bisa bahasa daerah situ secara lancar ya itu
itu baru aku percaya kalau memang apa ya, kesurupan itu ada bener gitu. Itu aku baru percaya kalau memang ada kayak gitu ya. Tapi Iya. kebanyakan ya wes lah, gak usah dilanjutin lah ya. Iya, itu gitu lah. Ya soalnya sejauh dari apa klien-kliennya udah ditangani dari komunitas hipnotis Jogja, ya itu tadi sih. Memang dari segi pikiran bawah sadar gitu. Oh. Tapi pasti nanti ketika kita berbicara seperti ini, banyak yang nggak setuju, mungkin banyak juga yang setuju, banyak yang nggak setuju gitu. Ya oke, yang untuk yang nggak setuju ya memang kita berangkat dari keilmuan kita gitu teman-teman gitu. Jadi ya itu tadi, misalnya memang ada dari hal gangguan lain ya, oke nggak masalah, itu ya perspektif dari orang seperti itu gitu. Masuk. Gitu. Saya. Gitu teman-teman. Ini ada tugu. Ini tugu. Ini kita di tugu Jogja coy. Oh iya, jadi aslinya ini kebuka ke lo. Nah, ya. Dia ketemu ini ketutupan das kok. Rawo. Oke. Apa ya? Kalau yang masalah ini tadi Mas, aku satu pertanyaan lagi Mas. Aja sing takut sing enggak. Gini, ya itu masih berkaitan dengan tadi, tapi aku cuma masih mengganjal banget itu loh Mas. Ini yang tadi loh. Ya mungkin sampean bisa jelasin secara logisnya gitu loh. Masalah kalau di Indonesia hantunya kayak gini, pocong-pocong terus kuntilanak kayak gitu kan ya. Tapi kalau di luar negeri ada vampir lah, ada apalah. Lah itu kalau secara logisnya itu penjelasannya kayak gimana Mas? Logisnya ya gini, ketika mungkin Masnya dari kecil sudah mempunyai kebiasaan contohnya kebiasaan apa yang memang dari kecil itu sudah dibentuk gitu. Dan ketika Mas nanti dewasa, Mas akan melakukan bisa melakukan kegiatan yang sudah dibentuk dari kecil gitu. Nah, kalau kita mengambil dari perspektif ini kan sebuah kebudayaan toh. Maksudnya dalam artian memang ini memang sudah menjadi hal yang ditanamkan di Indonesia. Baik itu dari nenek moyang ataupun dari televisi yang menunjukkan bahwasanya ya setan Indonesia seperti itu. Enggak menunjukkan bahwa setan Indonesia Dracula lah, enggak menunjukkan. Nah, dan apakah di luar negeri juga menunjukkan pocong, sundel bolong, malampir? Enggak toh. Nah, kalau kita beranggap dari segi itunya, itu adalah sebuah hal-hal yang ditanamkan gitu. Kalau dari segi hipnotisnya itu adalah sebuah penanaman gitu. Penanaman sebuah katakanlah penanaman dalam pikiran gitu. Jadi ketika hal-hal itu mungkin dari kecil ya. Dan itu pun akan selalu ada gitu. Maksudnya dalam artian ketika mungkin disalurkan dengan pikiran bawah sadar, ya ketika mungkin kita halusinasi atau apa yang seolah-olah kita lagi lemas, terus kok seolah-olah kayak melihat itu ada itu tuh gitu. Kan kita kepikirannya itu ketika putih-putih, pocong tuh. Nggak mungkin putih-putih, Dracula ngono. Vampir nggak mungkin gitu. Karena memang sudah yang terpatri tontonan kita dari kecil pun ya putih pocong, putih iki. Jadi seperti itu. Kalau kita berpikirnya dari pikiran gitu. Ya itu kalau itu. gini Mas, kalau umpamanya ada orang yang punya argumen gini, misalkan umpamanya kita ini kan kita di Indonesia ya. Indonesia mayoritas muslim. Lah orang muslim tuh mayoritas kan kalau dikubur itu kan ya harus dipotong dulu kan. Nah, kalau umpamanya diambil dari sudut pandang yang itu gimana Mas? Nah, gini, kembali lagi pertanyaan bahwasanya orang yang udah meninggal apakah bisa bangkit lagi? Orang yang meninggal itu kemana larinya gitu. Nah, makanya seperti itu, ketika hal seperti itu, masa yang orang meninggal ini, mohon maaf misalnya nanti ilmuku kurang tinggi gitu untuk suhu untuk para ustadz kiai, mungkin nanti ada yang nonton santri gitu. Kalau menurut saya memang paling ramu kencang gitu ya. Bawa viral kok. Dipanggil di komputer. Gitu. Orang yang udah meninggal ya memang urusannya sudah kepada Gusti Allah gitu. Sudah urusannya ya itu tuh, kalau misalnya itu ya penampakan gitu. Penampakan dalam artian mungkin kalau misalnya dari segi kita, dari pikiran kita gitu. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal nggak akan bangkit lagi gitu. Bangkitnya pasti di padang mahsyar gitu. Nggak mungkin bangkit ke dalam kehidupan kita seperti ini, nggak akan seperti itu. Makanya kalau misalnya dari pocong itu, mungkin kan memang kalau dari dulu-dulunya mungkin ya itulah yang ditanamkan bahwasanya setan, pocong gitu ya. Ya mungkin kebudayaan dulu gimana sih nenek moyang kok bisa pocong itu ya identik dengan bentuk orang yang udah mati gitu ya. Seperti itu. Ya itu sih. Tapi kalau misalnya di luar negeri kan nggak ada yang seperti itu. Misalnya kok tiba-tiba kok pocong gini kayak seperti itu. Ya intinya gitu Mas Bro. Yang penting wes dapat ilmu banyak ya. Jadi kok malah rono-rono ngono hipnotis. Enggak apa-apa lah. Ini kan aku kan mau upload di channelku yang horor. Ayo. Iya. Horor sing di Aku ada bikin horor lagi. toh? Belum bikin. Mau. Udah bikin akunnya tapi tinggal ngisi kontennya. Karo Mas Dimas cocoknya kok. Iya. Paling karo Mas Dimas. Dia harusnya kok terjun wae.
Jadi kayak Explore. segmen explore. Adidaw. Engko Mas Dimas bagian apa nih? Metafisika nih. Aku bagian Iya, Pak. metafisika. Ya kok bisa? Kok wonge jare rawani lho. Ya kan keilmuan hipnotis itu sebenarnya metafisika. Ya kaya Nah, nganu. orang yang kemarin tak ajak dia katanya nggak mau loh. Mas dia wedi loh, takut loh. Ah, gitu. Ajak Pak Eko. Sekalian. Aduh, oke. Engko pakai alat-alat nganu nih, alat-alat sing alat-alat nganu perdukunan nih. Kayak alat perdukunannya kan akeh. Oh iya. Oke. Iya. Oke Mas Yarmar Desta Anggara. Oke. Mahasiswa Fakultas Psikologi ya, 17. Kampus apa? Lupa Hah? aku. Kampusnya apa? Malah sebutin toh, aku malah trending terkenal serasa lah. Oh iya, Selasa. Oke ya. Oke, makasih udah ngeluangin waktunya. Ya. Walaupun planningnya udah jauh-jauh hari ya. Ayo Ya. emang sibuk banget Mas Corona Agro. gitu. Corona gitu, aku nggak bisa pulang ke sini gitu. Ya wis, thank you banget udah kasih waktunya. Ya. Terus udah sharing-sharing ilmunya, semoga ada yang nonton ya, biar niatnya itu cuma mengedukasi ya. Bener, Perkara edukasi. AdSense atau Ah, monetas itu kan ya nomor satu lah ya. Nomor satu lah tetap. Teman-teman wajib subscribe ya teman-teman. Nah, wow, mantap. Nah, Nah, wis. Yon Marhanggara teman-teman. Nah, gimana? Apa? Channelnya apa tadi? Yon Marhanggara. Nah, nanti Taruh channel taruh deskripsi ya. di deskripsi. Wis sudah pasti Kak, dan pin komen. Woi. Iya. Aja ini guna aku juga loh. Hah? Guna aku juga loh. Ada ngopo? Komunitas. Wah, di komunitas aku belum ngapa sama sekali kok. Bodo amat tuh. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 4 3 2 1. Open the face.